Anda kembali di Breaking News Kompas TV. Saudara, saat ini Biro Paminal Divisi Propam Polri tengah memeriksa 7 anggota Brimob Polda Metro Jaya terduga penabrak Afan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online hingga tewas dalam kericuhan yang terjadi dalam unjuk rasa menolak tunjangan DPR di Jakarta kemarin. Dan nantinya setelah pemeriksaan yang dilakukan oleh Divisi Propam Polri, ketujuh anggota Brimob Polda Metro Jaya ini, hasilnya akan disampaikan langsung rencananya oleh Kadif Propam Polri Irjen Abdul Karim di kantor Biro Paminal Divisi Propam Polri di Mabes Polri, Trunojoyo, Jakarta. Kita langsung hubungi jurnalis Kompas TV Zefanya Situmeyang yang saat ini berada di Mabes Polri. Selamat siang, Zefanya. Ya, selamat siang. Zefanya, seperti apa sejauh ini hasil pemeriksaan terhadap 7 terduga pelaku penabrak Afan? Ya, untuk pemeriksaan terhadap 7 terduga pelaku, yakni anggota Brimob ini masih menjalani pemeriksaan di gedung Propam Mabes Polri. Tadi kami lihat kurang lebih sekitar setengah jam atau 1 jam lalu ini terlihat dari Kadif Propam Polri ini juga sudah tiba untuk melakukan pemeriksaan. Kemudian dari Kadif Humas Polri ini juga ada. Kemudian tadi kami lihat juga dari Komnas HAM ini juga terlihat sudah mendatangi gedung Propam Mabes Polri untuk menjalani atau memeriksa ketujuh terduga pelaku anggota Brimob yang diduga menabrak salah satu pengemudi ojek online. Tentu kita akan menunggu karena saat ini masih berlangsung, saudara, yang nanti kabarnya setelah pemeriksaan sudah berlangsung baru akan digelar konferensi pers yang akan disampaikan langsung oleh Kadif Propam Polri, kemudian juga nanti akan didampingi juga dengan Kapolda Metro Jaya begitu ya, Irjen Asep Edi Suheri. Tentu kita akan menunggu karena memang tentunya terkait dengan apa yang terjadi kemarin ini sudah menjadi atensi dari polisi, dari presiden juga, kemudian agar ini bisa segera ditindak dengan terbuka dan dengan transparan begitu ya. Bahkan dari Propam Polri sendiri menyatakan mereka bekerja sama dengan pihak eksternal agar proses pemeriksaan ini bisa berjalan dengan seadil-adilnya, kemudian juga dengan setransparan mungkin. Tentu kita harus menunggu karena sebentar lagi ini sepertinya konferensi pers akan dimulai, yang seperti saya sampaikan tadi ini sekaligus untuk menyatakan apa yang menjadi hasil dari pemeriksaan terhadap ketujuh terduga pelaku yakni anggota Brimob yang kemarin bertugas untuk menangani aksi demonstrasi kemarin. Zefanya, Kadif Propam Polri Irjen Abdul Karim bilang polisi mengamankan 7 anggota Brimob Polda Metro Jaya. Ketujuh-tujuhnya ini saat ini sedang diperiksa. Ya, betul. Ketujuh terduga pelaku ini saat ini sedang diperiksa, ada di dalam ketujuh-tujuhnya, di mana ketujuh anggota yang sudah diamankan atau diperiksa tersebut ini adalah kalau kami lihat dari pernyataan yang sudah disampaikan kemarin begitu, ada Kompol C, kemudian ada Aibda M inisialnya, kemudian ada Bribka R, Bribtu D, Bribda M, Baraka Y, dan juga Baraka J. Tentu di sini dari pihak Propam Polri yang bekerjasama juga dengan Polda Metro Jaya begitu ini terus melakukan pemeriksaan. Tadi yang sudah saya sampaikan, mereka mengedepankan transparansi, kemudian juga akan mengatakan akan terbuka kepada masyarakat untuk proses pemeriksaannya agar ini bisa diproses seadil-adilnya. Kemarin juga dari Polri ini sudah menyatakan permintaan maafnya dari Kapolda Metro Jaya, kemudian
kemudian dari Kapolri juga terlihat sudah menghadiri rumah korban, begitu keluarga korban untuk mengungkapkan bela sungkawanya. Tentu kita menunggu untuk bagaimana nantinya hasil, karena sampai saat ini kalau saya lihat sekitar setengah jam yang lalu ini kira-kira baru dimulai pemeriksaan, atau 1 jam yang lalu ini pemeriksaan terhadap ketujuh terduga pelaku ini baru dimulai, begitu ya, sehingga ini tentu membutuhkan waktu karena ada totalnya ini ada sebanyak 7 terduga pelaku anggota BRIMOB ini yang harus diperiksa, harus menjalani pemeriksaan. Tadi juga terlihat dari Komnas HAM turut hadir untuk membantu bagaimana proses pemeriksaannya, karena tadi saya bilang untuk proses pemeriksaan ini tidak hanya melibatkan dari Propam Polri begitu, tapi juga melibatkan pihak eksternal begitu. Tentu kita menunggu dan nanti akan kami kabarkan bagaimana update hasilnya. Stefanya, setelah kejadian kemarin sempat ada mediasi dari komunitas ojek online di Jakarta dan sekitarnya di Makobrimob Polda Metro Jaya dan berangsur membubarkan diri setelah melakukan mediasi sejak pukul 10:30 tadi. Namun saat ini di sejumlah daerah, di Solo, di Gorontalo, di Bandung juga ada aksi dari komunitas ojek online yang dilakukan atas solidaritas meninggalnya Afan Kurniawan. Bagaimana, apa pernyataan terbaru dari Polri ataupun Kadif Propam terkait dengan tewasnya Afan Kurniawan ini agar menjadi jaminan bahwa kasus ini diselidiki secara transparan oleh Polri? Ya, hingga saat ini kami belum menerima pernyataan terbaru dari Kadif Propam Polri, Irjen Abdul Karim begitu ya, terkait dengan bagaimana respon selanjutnya setelah kemarin dari pihak kepolisian ini sudah meminta maaf dan tentu mereka menekankan akan mengusut kasus ini dengan setransparan mungkin, dengan seadil-adilnya. Karena memang saat ini fokus dari Propam Polri sendiri, Kadif Propam, kemudian juga tadi bekerja sama ada Kadif Humas Polri juga tadi saya lihat turut masuk, kemudian ada Komnas HAM, ini masih berfokus untuk memeriksa sebenarnya apa yang menjadi apa yang terjadi kemarin begitu, sehingga ketujuh terduga pelaku atau ketujuh terduga pelaku anggota BRIMOB ini bisa menabrak seorang pengemudi ojol begitu yang hingga kemudian kehilangan nyawanya. Ini tentu yang menjadi atensi saat ini dari Propam Polri. Mereka akan mengusut kasus ini dengan setransparan mungkin, dengan benar begitu, dan tentu ini menjadi harapan kita juga bagaimana kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat ini tentunya juga diharapkan bisa digunakan dengan baik oleh Propam Polri, juga dengan Polda Metro Jaya mengusut kasus ini, yang juga bekerja sama dengan Komnas HAM. Kalau tadi kami lihat dari pihak eksternalnya begitu, diharapkan keadilan ini bisa diterima oleh keluarga korban setidaknya melihat apa yang terjadi. Dan tentu nanti kita akan melihat bersama bagaimana nanti tanggapan selanjutnya atau update dari Kadif Propam terkait dengan ataupun dari institusi Polri ini terkait apa yang terjadi di luar. Karena kalau kita lihat memang sejumlah pengemudi ojol ini terlihat masih menuntut keadilan. Kita lihat di beberapa tempat, baik itu di depan gedung Polda Metro Jaya, kemudian di Makobrimob begitu, ini menjadi salah satu bentuk aspirasi mereka, keadilan yang mereka cari begitu untuk sesama rekan kerjanya. Tentu kita di sini hanya bisa sama-sama mendoakan, sama-sama mendukung dan berharap di sini institusi Polri ini bisa mengedepankan transparansi, bisa memberikan hasil yang seadil-adilnya untuk keluarga korban setidaknya. Dan tentu kita masih menunggu saat ini, saudara, karena di dalam pemeriksaan terhadap ketujuh terduga pelaku anggota BRIMOB ini masih berlangsung, karena memang cukup memakan waktu pastinya. Ada sebanyak 7 anggota yang harus diperiksa terkait bagaimana kronologinya, bagaimana kejadiannya gitu, sehingga titik terang ini semoga bisa ditemukan untuk memberikan keadilan bagi keluarga korban. Baik, Zefanya, tetap bersama kami akan menantikan hasil dari pemeriksaan 7 anggota BRIMOB di Divpropam Polri. Terima kasih, Zefaja Situmeang melaporkan langsung dari Mabes Polri Jakarta. Saudara, pemeriksaan terhadap 7 anggota BRIMOB Polda Metro Jaya terduga pelaku penabrak Afan Kurniawan masih diperiksa hingga saat ini oleh Divpropam
Polri di Mabes Polri. Dan tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV, kami akan kembali usai jeda. Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV, Saudara. Yang Anda lihat di layar kaca Anda saat ini adalah pemeriksaan terkait dengan 7 anggota BRIMOB yang diduga sebagai pelaku yang melakukan penabrakan mobil rantis kepada Afwan Kurniawan yang merupakan pengemudi ojek online tadi malam Kamis 28 Agustus 2025. Ada 7 orang pelaku, ada dengan inisial Kompol C, Aibda M, Bribka R, Bribtu D, Bribda M, Baraka Y, dan juga Baraka J. Dan saat ini ketujuh anggota BRIMOB ini masih diperiksa di Biro Paminal Divisi Propam Mabes Polri. Dan nantinya saudara, tentunya Kadif Propam akan menyampaikan hasil pemeriksaan sementara hari ini. Dan kita akan menunggu seperti apa nanti hasil dari pemeriksaan ketujuh anggota BRIMOB pada hari ini. Saat ini kami sudah tersambung dengan Susno Duaji, mantan Kabar Eskrim. Selamat siang Pak Susno, dengan Bella di studio. Selamat siang Mbak Bella, selamat siang para pemirsa sekalian. Ya. Pak Susno, apa respon Anda terkait dengan saat ini di Propam sudah memeriksa 7 orang anggota BRIMOB yang diduga melakukan penabrakan mobil rantis ke pengemudi ojek online Afwan Kurniawan. Apa pendapat Anda? Pertama saya suatu penghargaan untuk Kapolri karena Kapolri merespon cepat ya bahwa atas terjadinya peristiwa meninggalnya driver ojek karena tertabrak rantis Polri. Nah, yang kedua saya juga agak menyesalkan sedikit gitu. Kenapa sampai terjadi peristiwa ini? Kan di bawah itu ada orang, yang dihadapi orang. Jadi tidak boleh kendaraan itu digunakan untuk menggusur orang gitu kan. Kalau yang berhadapan dengan orang itu adalah kelompok yang pakai tameng. Jadi orang sama orang itu pun tidak boleh melakukan kekerasan. Rantis itu bukan digunakan untuk mendorong massa, tapi rantis itu adalah untuk menyelamatkan orang dan digunakan ada yang untuk water cannon dan sebagainya. Nah inilah, dan juga kita harus pemeriksa harus betul-betul memeriksa gitu apa petunjuk yang diberikan oleh komandan lapangan atau penanggung jawab terhadap anak buah di lapangan yang melakukan pengamanan unjuk rasa. Ingat ya, ini bukan pembubaran unjuk rasa, tetapi pengamanan unjuk rasa. Mengapa unjuk rasa diamankan? Supaya unjuk rasa ini yang merupakan sarana menyampaikan pendapat dalam sebuah negara demokrasi itu dilindungi oleh konstitusi dan dilindungi oleh undang-undang dasar. Jadi unjuk rasa itu bukanlah sesuatu perbuatan melanggar hukum dan bukan sesuatu yang dilarang, tetapi sesuatu yang harus dilindungi. Mengapa harus dilindungi? Itulah ciri daripada negara demokrasi. Jadi aparat, siapapun juga, Polri, TNI, Satpol PP, dan sebagainya, segenap warga negara Indonesia, termasuk anggota DPR, harus merubah mindset itu bahwa negara ini sejak ada reformasi sudah menjadi negara demokrasi. Tidak bisa lagi kita, bahwa unjuk rasa itu melawan pemerintah, bahwa unjuk rasa itu bertentangan dengan ini. Nggak bisa. Pemilik negeri ini adalah rakyat. Rantis itu dibeli dengan uang rakyat. Aparat itu digaji dengan uang rakyat. Kalau dia mengatakan digaji dengan hasil tambang, tambang itu milik rakyat gitu. Nah, kita harus ingat itu ya. Pak Susno, lalu kalau tadi Anda mengatakan bahwa memang tidak seharusnya menggunakan rantis untuk mengamankan unjuk rasa, seharusnya rantis ini dipergunakan di mana, Bapak? Rantis digunakan untuk mengamankan unjuk rasa, tetapi bukan untuk mendorong membubarkan massa.
dia ditempatkan di suatu tempat tertentu sesuai dengan kondisi lapangan. Dia harus hadir di situ. Tapi tugasnya bukan untuk membubarkan, ya. Membubarkan, didorong dengan rantai, bukan. Yang untuk menjaga supaya massa tidak menabrak pagar, yang untuk menjaga agar massa tidak anarkis gitu kan, dijaga oleh pasukan yang pakai tameng itu. Rantis di mana? Rantis di belakangnya gitu. Jadi bukan untuk menggusur massa gitu. Mhm. Lalu Pak Susno, ini kan hingga saat ini ada 7 anggota BRIMOB yang sudah ditangkap gitu ya. Dan salah satu pelakunya adalah Kompol gitu. Apakah kemudian nantinya akan ada penambahan terduga tersangka seperti itu karena misalnya mengarahkan untuk menggunakan rantis tidak semestinya? Ya, si pemberi pemerintah. Pertama yang paling bertanggung jawab adalah penanggung jawab lapangan. Bukan sopir rantis itu. Bukan drivernya. Penanggung jawab lapangan siapa? Kemudian rencana pengamanannya seperti apa? Itu harus diperiksa. Kemudian komandan lapangannya siapa? Kemudian yang memberi perintah rantis bergerak itu siapa? Itu yang bertanggung jawab, baru nanti sampai kepada Bayangkara yang ada di dalam rantis. Kalau yang ada di dalam rantis itu dia hanya menurut perintah gitu. Lalu kalau kita lihat kan ini memang ketujuh anggota BRIMOB ini sedang diperiksa di Propam Polri. Biasanya Bapak jika ada dugaan-dugaan melakukan tindakan-tindakan tertentu terkait dengan anggota kepolisian, apa saja tahapan-tahapan yang dilaksanakan oleh Divpropam Polri? Tahapan yang pertama, Divpropam Polri memeriksa rencana pengamanan. Kemudian siapa yang membuat rencana pengamanan itu. Kedua, Divpropam Polri memeriksa penanggung jawab keamanan. Yang ketiga, baru Divpropam Polri memeriksa siapa yang memerintahkan gerakan-gerakan itu. Gerakan pasukan itu adalah komandan kompinya atau komandan pelotonnya, termasuk gerakan dari rantis. Baru nanti terakhir memeriksa driver daripada rantis tersebut. Nah, apakah masih akan berkembang lagi yang lain? Tergantung gitu, tergantung hasil pemeriksaan. Nah, hasil pemeriksaannya apa sanksinya? Sanksinya sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Nah, bisa juga sanksinya mengarah kepada kriminal, sanksi kriminal, yaitu bisa di sidang kriminal, tapi tidak meninggalkan sidang kode etik yang dilakukan, karena ini pelanggaran terhadap profesi kepolisian gitu. Pak Susno, apakah memang jika nanti ada yang melaporkan ketujuh anggota BRIMOB ini, apakah memang harus menunggu sidang etiknya selesai terlebih dahulu, sambil juga misalnya ada laporan-laporan pidana lainnya, Pak Susno? Tidak perlu ada laporan. Polri tahu itu, jangan sampai Polri berdalih kita menunggu laporan. Tak perlu laporan, karena ini bukan delik aduan. Siapapun yang menemukan, apalagi Polri yang menemukan langsung di lapangan peristiwa ini, ya tindak lanjuti. Apalagi secara organisatoris komando tertinggi dari Polri, Bapak Kapolri sudah perintahkan periksa tuntas, pendek perintahnya. Tuntas itu artinya segala aspek diperiksa, aspek pelanggaran profesi diperiksa, aspek pelanggaran disiplin, aspek pelanggaran pidana. Periksa semua. Lalu apakah memang sanksi yang akan diberikan bisa berujung kepada pemecatan juga, Pak Susno? Sangat-sangat bisa. Karena ini nyawa yang sudah melayang gitu. Sangat bisa. Sanksi administrasi kode etik profesi bisa dipecat, dan juga sanksi pidana itu tergantung hakim yang menyidangkan. Enggak, maksudnya ini. Kan ini nggak boleh jadi siap loh. Lalu Pak Susno, ini kan juga di sejumlah daerah tampaknya memang para pengemudi ojol mungkin karena mereka merasa juga harus ada aksi solidaritas karena ada rekan mereka yang juga kemudian menjadi korban. Apa yang harus dilakukan terutama kepolisian supaya hal-hal yang tidak akan terjadi lagi dan menekan aksi-aksi massa ini, Pak Susno? Pertama, walaupun sudah disampaikan oleh seluruh pimpinan Polri, tapi saya tidak
Salah untuk mengingatkan kepada seluruh anggota Polri, termasuk siapapun yang mengamankan di lapangan bahwa ingat, namanya bukan pembubaran, bukan penghalangan, bukan meniadakan unjuk rasa, tapi mengamankan unjuk rasa. Pengertian mengamankan itu apa? Agar apa aspirasi dari masyarakat yang mengadakan unjuk rasa itu bisa disampaikan dengan baik. Nah, aspirasinya bisa disampaikan dengan baik, jadi diamankan siapa? Mereka itu diamankan, bukan dibubarkan. Nah, diamankan, dipersilakan menyampaikan aspirasinya apa, tapi dengan baik, tidak boleh anarkis. Anarkis apa tidak tergantung cara ngamankannya. Nah, bila perlu difasilitasi, misalnya ke DPR, ya anggota DPR pun harus sadar dong, mereka rame-rame datang dari berbagai penjuru itu Betul. untuk berkomunikasi kepada DPR. Betul sekali, Bapak. DPR itu wakil rakyat, rakyat yang milih. Tanpa adanya ditekan-tekan diunjuk rasahi, sebelum mereka datang sudah ada DPR yang menjembatani apa yang mau disampaikan, protes apa. Protes kepada pemerintah, protes kepada aparat penegak hukum, atau protes kepada dirinya sendiri. Jangan takut, jangan malu kalau protes pada dirinya sendiri. Mengapa? Oh, karena kami joget-joget karena dapat kenaikan gaji. Wah, kami joget-joget karena dapat tunjangan perumahan, sehingga masyarakat yang menderita, yang masih kondisi kemiskinan marah gitu. Nah, udah diterima saja, dijelaskan apanya, atau langsung bereaksi. Tunjangan-tunjangan yang tidak diterima oleh rakyat ya dihapus gitu. Karena apa? Untuk membayar segala macam itu adalah uang rakyat gitu. Oh. Ini kalau kita kembali kepada ini ada gambar terkini dari Propam Polri, Pak Susno. Ini ada 7 orang anggota BRIMOB yang tampaknya sudah menggunakan baju berwarna hijau dan juga diperiksa oleh beberapa pihak dari kepolisian. Ini biasanya seperti apa, Pak Susno? Ada 7 terduga pelaku, kemudian pemeriksaannya apakah harus satu-satu, apakah bisa langsung serentak atau seperti apa, Pak? Cara pemeriksaannya itu teknis ya, teknis dari Propam sama dengan teknis penyidikan. Kalau misalnya dipisah supaya pemeriksaannya hasilnya murni, tidak seperti didikte oleh atasannya, biasanya dipisah ya. Dipisah, Propam menggunakan beberapa pemeriksa. Nanti kalau ada yang tidak sama atau ada yang bertentangan, baru nanti dikonfrontir di antara mereka. Dan kalau sudah diberi jaket, sudah diberi apa-apa ya kita hormatlah kepada Polri ya, terlepas daripada ada kesalahan anak buah di lapangan, tapi kita hormat kepada Polri secara organisatoris, secara pimpinan, bahwa Kapolri sudah mengambil langkah dan Propam telah mengadakan penyidikan terhadap atau pemeriksaan terhadap orang-orang yang anggota-anggota yang terduga melanggar kode etik berada di lapangan. Kita hormati itu. Kita bantu, dan juga mudah-mudahan nanti Propam atau Polri segera menyampaikan kepada masyarakat langkah apa yang sudah diambil dan apa hasilnya dan ke depan langkahnya apa. Mengapa begitu? Karena masyarakat menunggu untuk meredam supaya unjuk rasa ini tidak bertambah besar, tidak timbul simpati, bahkan nanti timbul di kota-kota lain, di daerah-daerah lain terjadi unjuk rasa serupa. Kita memang berharap tidak meluas gitu ya, Pak Susno. Nah kan kalau kita lihat di gambar yang juga ada di Propam Polri saat ini kan ada bertujuh. Apakah memang setelah pemeriksaan pertama ini 7 orang kemudian mereka akan dipisah menjadi pemeriksaan satu persatu, Bapak? Saya katakan tadi sangat tergantung dengan hasil pemeriksaan ya. Saya belum tahu apa dari yang didapat ya. Kalau misalnya ini sudah mengarah selain kepada pelanggaran kode etik, pelanggaran disiplin, juga mengarah kepada tindakan kriminal, tentunya akan diperiksa secara satu-satu gitu. Karena tanggung jawab terhadap pelanggaran kode etik dan tanggung jawab terhadap pelanggaran kriminal itu ada, kalau kode etik itu ada tanggung jawab pimpinan, ada tanggung jawab perorangan. Demikian juga kalau sudah mengarah kepada pelanggaran pidana, nah tentunya diklasifikasi berdasarkan berat ringan daripada perbuatan yang dilakukan. Pimpinan tanggung jawabnya sekian, maka pasal yang akan dikenakan adalah ini. Yang nyopir
dia adalah di bawah perintah, maka pelanggarannya sekian. Nah, itu akan dipisah-pisah, semuanya harus diperiksa itu, perorangan berita acaranya. Lalu kaitannya dengan nantinya jika setelah selesai diperiksa pasti tentunya ada penetapan tersangka. Biasanya Pak dari misalnya sekarang kan sudah diperiksa ada 7 anggota BRIMOB nih. Apakah memang ada kemungkinan ketujuhnya menjadi tersangka atau mungkin bisa berkurang atau mungkin bisa bertambah Pak Susno? Bisa berkurang dan sangat mungkin bertambah. Kenapa saya katakan sangat mungkin bertambah? Kalau untuk provisi ya, pelanggaran kode etik provisi itu nanti bisa sampai ke jalur komando, akan diperiksa Renpam namanya. Renpam itu rencana pengamanan. Bagaimana rencana pengamanan sebelum kegiatan melepas pasukan sebanyak sekian ke lapangan, itu ada rencana pengamanan. Nah, rencana pengamanannya apa? Cara bertindaknya bagaimana? Apakah rencana pengamanan dan cara bertindak itu sudah disampaikan kepada pasukan yang terbawa? Apakah mereka sudah mengerti? Jadi tidak bisa pimpinan itu goyang-goyang saja di kantor atau di tempat yang tidak panas, karena dialah yang penanggung jawab utamanya. Jadi jangan hanya dibebankan kepada pimpinan yang ada di lapangan gitu. Kalau di lapangan paling AKBP atau Kompol, tapi di balik itu siapa? Berarti ada kemungkinan sangat mungkin bisa bertambah terkait dengan rantai komando tadi itu ya Pak Susno. Sangat mungkin. Lalu ini karena kita Kapolri juga sudah mengatakan akan bertindak cepat terkait dengan penyelesaian kasus ini agar lebih terang benderang dan juga melibatkan pihak eksternal supaya memang benar-benar bisa terbuka dan hasilnya bisa dilihat oleh masyarakat. Nah, terkait dengan itu biasanya berapa lama Pak proses pemeriksaan ini sampai nanti akhirnya akan masuk ke sidang etik? Paling lama kurun waktunya dan paling cepat biasanya berapa lama Pak? Bisa cepat kok, bisa 2 minggu sudah masuk, bisa. Dan tadi kita bagus sekali ya, tadi ada katanya Kapolri akan melibatkan pihak eksternal. Ya bagus, ya itu berarti ini menunjukkan bahwa Polri terbuka, ingin transparan. Biasanya yang dilibatkan itu siapa? Adalah dari Komnas HAM, Betul. Kemudian Komisi 3 DPR yang mengkoordinir Polri, kemudian siapa lagi? Pengawas Polri, Kompolnas gitu. Dan mungkin pihak-pihak lain dari akademisi gitu yang diundang gitu. Itu bagus. Nah, tentang lama atau tidaknya untuk sidang kode etik itu bisa cepat. Karena itu internal Polri. Tetapi kalau sidang pelanggaran pidana itu tergantung juga, tergantung siapa, cepat penyidikannya, selesai pemberkasan, itu masih tergantung kepada jaksa penuntut umum. Tergantung juga kepada pengadilan kesiapannya, tetapi penyidikannya bisa cepat. Tadi juga ada info dari jurnalis Kompas TV, Zevanya Situmeng yang ada di Divpropam mengatakan bahwa tadi juga sudah ada Komnas HAM yang hadir untuk melihat jalannya pemeriksaan. Biasanya kalau memang ada pihak eksternal seperti ini Pak, sejauh mana mereka bisa ikut dalam pemeriksaan? Nah, pertama tadi selain penghargaan sangat bagus, mereka memantau. Kalau Komnas HAM kan tidak mencampuri jalannya penyidikan atau jalannya pemeriksaan. Tidak boleh dia, karena dia bukanlah pemeriksa untuk kepelanggaran tentang kode etik profesi. Itu ranahnya Polri. Tetapi karena ini menyangkut suatu peristiwa di lapangan, Komnas HAM hanya mengamati sejauh mana terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Apakah melanggar HAM ringan ataukah HAM berat gitu. Lalu kalau untuk pihak eksternal yang memang ingin hadir di sana ikut memantau jalannya pemeriksaan, apakah ada misalnya hanya boleh hari ini sekian pihak atau mungkin berapa pihak yang mau hadir silakan hadir aja gitu Pak? Itu teknis yang dilakukan oleh Polri. Biasanya tidak mengganggu jalannya pemeriksaan, setelah itu akan ada semacam expose ya. Expose oleh pihak Polri atau dalam bahasa masyarakat presentasi. Polri akan mempresentasikan apa yang telah didapat dengan mengundang Kompolnas, dengan mengundang Komnas HAM, dengan mengundang Komisi 3, dengan mengundang mungkin pihak akademisi atau pihak-pihak lain dianggap perlu untuk hadir di dalam expose terhadap apa yang didapat yang menjadi perhatian nasional terhadap peristiwa di lapangan pada penanganan unjuk rasa yang mengakibatkan
hilangnya nyawa seseorang. Oke, Pak Susno, kita akan akan jeda terlebih dahulu. Nanti kita akan lanjutkan obrolan kita, dan saudara, breaking news Kompas TV akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami.